Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan di video kali ini aku membahas tentang memulai suatu hubungan gitu ya. Jadi eh apa? Aku sendiri dari kecil ya sampai sekarang itu nggak pernah, bukan nggak pernah, ya nggak pernah sih pacaran gitu ya, memulai suatu hubungan. Dan sebenarnya SMP pernah sekali untuk HTS gitu. Aku bahkan baru tahu istilah HTS itu tahun lalu gitu ya. Aku sebagai anak Gen Z gitu ya, baru tahu istilah-istilah gitu kan juga lumayan. Mungkin bagi orang lain aneh sih, cuman aku sih biasa aja gitu ya. Dan ada alasan tersendiri kenapa aku kayak nggak mau mulai itu karena dari pengalamanku sendiri aku takut gitu. Ketika aku mau memulai suatu hubungan, eh aku nggak bisa jadi orang yang apa? Jadi diri sendiri, nggak bisa jadi orang yang apa ya? Bisa memberikan something lah untuk pasanganku apa ya? Bukan sesuatu yang agak sulit dibahas memang untuk pembahasan kali ini. Apalagi aku 19 tahun nggak punya pengalaman sama sekali dalam pasangan gitu. Tapi aku cuma mau bagiin perspektifku yang nggak pernah pacaran gitu bahkan. Dan alasan sederhana kenapa nggak mau pacaran dulu di awal adalah yang pertama masalah duit gitu kan. Aku nggak bisa ngasilin uang sendiri untuk sekarang, jadi ketika aku berani untuk memulai mencari pasangan ya nggak mungkin aku pacaran dengan duit dari orang tua. Itu kan bagi aku bakalan malu gitu, anjir macarin anak orang pakai duit dari orang tua itu kan. Terus ke depan mau gimana pas nikah, anjir masa nunggu suntikan dana dari orang tua, kan nggak juga gitu. Terus pertimbangannya berikutnya adalah ketika aku nggak menemukan seseorang yang punya visi yang sama dengan aku gitu, bakalan sulit gitu ketika menemukan apa ya, mencari pasangan yang punya pandangan yang sama ke depan. Nggak harus topik ataupun suka hal yang sama. Misalkan aku suka sepak bola, dia harus suka sepak bola, kan nggak juga gitu. Misalkan pun dia suka sepak bola, dianya suka tim yang beda dengan aku pun ya udah nggak masalah gitu loh. Tapi punya visi yang sama adalah gimana sama-sama mau meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan apa ya, relasi diri dengan Tuhan gitu. Aku juga dengerin banyak khotbah gitu dari pembicara-pembicara Kristen gitu ya, karena aku sendiri Kristen. Yang pertama dalam suatu hubungan itu ya, sebelum memulai ataupun memutuskan untuk menikah ataupun untuk menikah sih lebih tepatnya ya, itu jangan pernah berpikir bahwa menikah itu akan memberikan kebahagiaan gitu. Ini salah satu katanya pemikiran yang salah, dan dengan dia juga menjabarkan alasannya bahwa ya pernikahan bukan berarti kita akan bebas dari ketidakbahagiaan gitu. Apakah dengan menikah kita otomatis akan bahagia sampai mati, itu kan nggak realistis juga gitu. Jadi salah satu alasannya yaitu ketika kita mencari kebahagiaan di pernikahan dan kita nggak dapet kebahagiaan itu, kita akan mencari kebahagiaan itu di luar pernikahan kita. Entah mau cari, banyak sih kasusnya selingkuh sih. Jadi aku nggak mau kayak gitu, dan salah satu sarannya itu bahagia dulu sebelum nikah, masing-masing gitu. Dan aku sangat-sangat menyukai ya alasan ini karena ya benar gitu, ketika kita nggak bahagia dengan pasangan kita dan kita lupa bahwa pernikahan bukan untuk memberikan kebahagiaan, kita kan malah nyari kebahagiaan itu di luar, entah selingkuh, kita cari orang yang kelihatannya mengerti kita, yang akhirnya kita tinggalin pasangan kita. Salah satu alasan yang lain juga adalah bukan alasan ya, salah satu hal yang menurutku penting banget ketika menikah ataupun mulai dari pacaran itu adalah memahami bahwa jatuh cinta tuh cuman bullshit gitu ya. Makanya memang rada aneh gitu ketika kita jatuh cinta ataupun apa, aku cinta dengan dia dan segala macam, tapi menurutku, bagi aku secara pribadi, jatuh cinta tuh cuman sekedar bullshit ataupun mitos gitu ya. Karena ketika nanti kita menikah ataupun memulai suatu hubungan, cinta tuh aku sangat percaya bahwa cinta tuh perlahan bisa bisa pudar. Karena bisa digantikan gitu. Ketika misalkan kalian suka dengan apa ya, contoh yang sekarang, film gitu, film. Aku sekarang sampai sekarang tuh masih suka banget dengan film Avatar: The Way of Water. Dimana sebelumnya tuh, sebelum suka film itu kan 2021 ya. Seingatku 2021 keluarnya, atau 2022 aku lupa. Itu aku sangat-sangat suka banget dengan visual efek airnya dan segala macam. Sebelum itu aku suka banget dengan filmnya Marvel ya, apa ya?
Mmm, kok Marvel sih? Oh iya, Spider-Man-nya Tom Holland yang kedua sih seingatku ya, yang Far From Home itu aku suka banget dan ketika muncul lagi film ini, jadi hilang gitu, jadi rasa sukanya itu hilang, jadi berubah gitu ya, jadi kayak, wah ada yang lebih bagus gitu, akhirnya berubah. Sama mungkin dengan cinta ya, ketika kita punya kriteria-kriteria tertentu dengan seorang pasangan, misalkan secara fisik terutama ya, karena banyak kan sih nyarinya fisik gitu, cantik, tinggi, putih, ganteng, tinggi, kekar badannya gitu kan, tinggi 150, 150, tinggi 180 gitu kan, berat badan segini, atletis gitu kan. Standar-standarnya kan bisa dengan mudah digantikan. Misalkan kita cari pasangan yang tinggi, ya kan? Aku nggak tahu ini benar atau nggak. Misalkan kita nemu pasangan yang lebih tinggi dari kita, untuk yang perempuan ya. Dan ada orang lagi yang mungkin yang lebih ganteng gitu ya, atau lebih tinggi gitu dari pasangan kita yang sekarang, bisa aja kita berpaling. Dan makanya aku nggak pernah mencantumkan sekalipun dalam kriteria mencari pasangan itu fisik gitu. Ini perempuan udah cukup. Perempuan dan untuk umur dan segala macam itu pertimbangannya berbeda gitu. Tapi ketika mencari pasangan nggak akan punya kriteria fisik tertentu karena yang pertama fisik itu bisa pudar gitu. Semakin hari semakin menua gitu. Fisik itu bisa memudar, bisa hilang lah dan nggak dibawa mati gitu kan. Dan bahkan fisik tuh bisa dimanipulasi dengan operasi plastik gitu zaman sekarang. Jadi nggak mau hal itu ya menjadi patokanku untuk mencari pasangan. Aku ingin mencari pasangan dengan sesuatu yang nggak bisa digantiin, yaitu karakter, sifat, dan itu kan sulit banget untuk dirubah gitu kan. Fisik lu dengan duit berapa, ya memang mahal sih. Cuman tapi kan bisa dirubah gitu kan dengan instan, kurang dari 1 tahun tuh bisa. Karakter tuh nggak mungkin setahun gitu, bahkan bisa lebih seumur hidup kita. Ya kita membentuk suatu karakter tertentu. Jadi itu yang menurutku sulit banget untuk digantikan atau dirubah. Selain itu juga ketika mencari seorang pasangan atau bukan mencari ya, memulai suatu hubungan yang sebelumnya aku udah bahas jatuh cinta itu adalah sebuah mitos. Terus apa yang perlu dibawa gitu dalam suatu hubungan bahkan ketika udah nikah. Salah satu yang menurutku penting yang nggak banyak orang bisa pahami adalah saling membutuhkan. Cinta itu bisa digantikan, tetapi saling membutuhkan akan hampir tidak mungkin untuk digantikan. Manusia kebutuhan dasar adalah minum dan makan. Ini nggak mungkin digantiin dong gitu kan. Lu nggak makan mungkin bisa bertahan lah 2 minggu gitu, 3 minggu dengan minum air terus. Ada Mister Beast tuh kalau nggak salah nggak makan sebulan bisa bertahan, tapi pada akhirnya gimana, lemes lemes mampus gitu kan dia pernah. Apalagi nggak minum, lu nggak minum 3 hari mati gitu kan. Jadi ketika itu menjadi suatu kebutuhan, kita dan pasangan kita saling membutuhkan, ikatan ini nggak akan bisa dilepaskan gitu. Jadi rasa cinta itu akan dengan mudah digantikan, itu yang aku percaya. Dan rasa membutuhkan akan hampir tidak mungkin untuk digantikan. Jadi ketika kita mencari pasangan, kita harus sama-sama membentuk rasa saling membutuhkan. Yang dimana aku nggak tahu gimana caranya untuk membentuk hubungan tersebut. Jadi caranya adalah dengan berproses dan memulai. Jadi ya udah gitu. Caranya ya mulai gitu doang, gitu nggak ada cara lain gitu kan. Jadi aku sangat-sangat berharap bahwa teman-teman yang nonton ini juga memikirkan gitu, ketika mencari suatu pasangan nanti kalian juga bisa saling sharing, cari teman untuk bisa saling cerita kriteria-kriteria apa yang kalian cari. Yang pertama, satu, jangan pernah cari fisik. Yang kedua, cari yang seiman gitu ya, seiman dan seamin gitu. Kenapa? Aku udah nggak perlu bahas lagi, teman-teman seharusnya paham kenapa seiman dan seamin itu penting, terutama di Indonesia juga gitu. Bukan aku menjelekkan agama sebelah, tetapi ketika kepercayaan Tuhannya aja udah beda, akan sangat sulit. Memang ada beberapa yang berhasil, tapi lebih banyak yang kandas, gagal di tengah jalan gitu ya. Sesama agama aja bisa putus, apalagi beda gitu. Itu udah berat banget teman-teman. Jadi yang menurutku lebih penting adalah gimana caranya kita untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain dan mencari pasangan yang punya visi yang sama dengan kita dan punya misi yang kurang lebih sama gitu. Nggak harus sama plek ya, tetapi ketika punya visi yang sama untuk saling meningkatkan diri satu dengan yang lain dan mau komitmen dalam suatu hubungan, itu udah lebih dari cukup menurutku ya. Karena komitmen itu nggak ada yang bisa ngelepas gitu. Komitmen ketika untuk melakukan suatu hal, karena yang bisa ngelihat komitmen tuh diri kita sendiri gitu. Kalau dalam agamaku, dalam Kristen ya, kita gimana sih komitmen untuk baca Alkitab tiap hari, saat itu tiap hari gitu kan. Dan itu bukan hal yang gampang juga gitu. Dan kita aku nggak setuju ya dengan membandingkan diri dengan
orang lain lah gitu, tapi gimana cara kita menjadi lebih baik dari diri kita hari demi hari. Jadi sekian dari video ini ya, 10 menit untuk bahas ini doang itu lumayan panjang juga sih, tapi aku benar-benar berharap bahwa ya teman-teman yang nonton ini juga bisa mempertimbangkan dan mungkin mau untuk membagikan ya pengalamannya gitu dalam berelasi satu dengan yang lain, dengan lawan jenis ataupun ya ini bahasnya fokusnya ke lawan jenis sih. Jadi bisa bahas hal tersebut gitu ya. Jadi sekian dari video ini, semoga teman-teman bisa dapat something lah dari video ini dan ya, ciao.